Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Misi Dudu Suryani dengan NIM 2000-2010 dari kelompok 1 dengan mata kuliah Metodologi Perencanaan Pendidikan. Metode Perencanaan Pendidikan. Nah, di sini kami dari kelompok 1 yang mana beranggotakan 3 orang dan 2 rekan saya itu ada Dinda Amalia Prayoga dengan NIM 2000-2003 dan juga Mayang Sofi dengan NIM 2000-2008. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai tentang konsep dasar metode perencanaan pendidikan. Yang pertama itu perencanaan dan manajemen pendidikan. Pengertian perencanaan dan manajemen pendidikan. Secara konseptual, manajemen pendidikan itu meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan juga pengawasan mengenai sumber daya manusia, sumber belajar, kurikulum, dana, dan fasilitas. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Perencanaan merupakan suatu proyeksi tentang apa yang harus dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang akan ditetapkan. Nah, kebutuhan terhadap perencanaan pendidikan itu diakibatkan oleh adanya kompleksitas masyarakat dewasa, seperti masalah jumlah penduduk, kebutuhan akan tenaga kerja, masalah lingkungan, dan adanya keterbatasan sumber daya alam. Yang kedua itu ada proses perencanaan pendidikan. Nah, proses perencanaan pendidikan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada kajian terhadap hasil perencanaan sebelumnya. Yang kedua itu ada rumusan tentang tujuan umum perencanaan. Yang ketiga rumusan kebijakan atau posisi. Yang keempat pengembangan program dan juga proyek. Yang kelima itu ada scheduling. Yang keenam implementasi rencana dan evaluasi dan juga revisi. Selanjutnya itu pengertian dan pentingnya penyusunan prioritas. Penentuan prioritas ini merupakan proses mengidentifikasi aktivitas yang paling penting dalam sebuah organisasi. Penentuan prioritas ini dikembangkan sebagai dasar pembuatan keputusan. Nah, penentuan prioritas perlu dikembangkan dengan memahami sumber-sumber daya yang bermanfaat untuk mencapai hasil dan pengaruh yang diharapkan. Ketersediaan sumber daya dapat menjadi faktor utama dalam penentuan prioritas. Nah, prioritas ini disusun berdasarkan tingkat kebutuhan dan disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai. Pada umumnya, penyusunan prioritas ini akan memperhatikan masalah-masalah dasar yang dihadapi maupun faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu tujuan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap akar permasalahan yang dihadapi menjadi modal utama bagi pengembangan keputusan, khususnya yang terkait dengan masalah fundamental. Adapun fungsi dari penyusunan prioritas ini adalah yang pertama, penentuan prioritas dipandang penting karena beberapa alasan. Sebagai berikut, yang pertama itu alasannya agar tetap fokus pada hal-hal yang berada pada prioritas utama atau menentukan perencanaan dan proses update program.
untuk mengawasi agar penggunaan sumber daya langka dapat lebih efektif. Nah, fungsi selanjutnya untuk membangun komunikasi mengenai proyek atau aktivitas antar stakeholder. Selanjutnya untuk menghubungkan antara kebijakan dan tujuan ekonomi sosial pemerintah. Materi selanjutnya itu mengenai langkah-langkah penyusunan prioritas. Karakteristik organisasi, struktur budaya, dan sejarah ini sangat berpengaruh terhadap penyusunan prioritas. Selain itu, proses dokumentasi prioritas program dan kondisi pada saat penyusunan prioritas itu juga akan mempengaruhi penyusunan prioritas yang efektif. Nah, adapun ciri-ciri dari proses penyusunan prioritas yang efektif, yang mana itu yang pertama, mulai dari program yang dibutuhkan, bukan dari berapa jumlah dana yang dimiliki. Jadi pertanyaan yang harus dijawab adalah apa yang perlu kita lakukan, bukan kegiatan apa yang dapat kita biayai gitu. Yang kedua, mengkomunikasikan perlunya penetapan prioritas dan berfokus pada masa depan organisasi. Yang ketiga, klarifikasi peranan dan aturan. Yang keempat, mulai dari apa yang telah ada dan sumber daya yang telah dimiliki. Mendorong kreativitas, mencari tahu apa yang sedang terjadi dan berkembang di masyarakat, melibatkan sumber daya manusia di luar maupun di dalam. Yang keenam, mengidentifikasi persetujuan dan ketidaksetujuan mengenai prioritas yang ditetapkan. Identifikasi program-program yang berkaitan dengan organisasi lain, penggunaan kriteria yang kredibel dalam penentuan prioritas akhir, memastikan bahwa organisasi secara formal mengadopsi pernyataan prioritas yang telah diputuskan. Nah, diperlukan kompetensi sumber daya manusia, namun jangan sampai kompetensi tersebut yang mengarah kepada prioritas. Adanya alokasi waktu yang cukup antara penyusunan prioritas dan penetapan prioritas sehingga memungkinkan penyusunan skenario alternatif. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.